Saya kasih penjelasan kenapa kalau misalkan akun kita masuk segala orderan itu jadi delay atau anyep. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Di video kali ini saya akan membahas soal sistem Gojek ya. Jadi video ini saya bikin karena ada pertanyaan dari teman-teman yang mengatakan bahwa di sistem sekarang kalau kita mengambil semua jenis orderan maka akun kita itu lebih cenderung ke delay atau gagu ya, atau anyep juga bisa. Nah, tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini, karena saya lihat channel ini itu udah mendapatkan subscribe hampir 2000 ya, kalau nggak salah itu sekitar 1940-an. Saya ucapkan banyak terima kasih ya, karena tanpa subscriber teman-teman ya channel ini nggak mungkin sampai sekarang gitu. Nah, bagi yang belum, silahkan teman-teman bisa juga ya untuk membantu channel ini untuk lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe-nya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Nah, langsung aja, nggak usah lama-lama ya, supaya durasinya nggak terlalu lama. Jadi saya mau menjawab ya, ini sesuai dengan pengalaman saya. Mungkin kalau misalkan ada perbedaan ya mungkin bisa teman-teman nanti kasih tahu saya atau komen di kolom komentar ya. Jadi ini sesuai dengan pengalaman saya. Jadi setelah saya mendapatkan info seperti itu, sebelumnya akun saya emang cenderung lagi delay gitu, lagi bermasalah, dan akun saya itu mendapatkan semua jenis orderan, betul kata teman-teman. Jadi saya dapat GoRed, dapat GoSend, dapat GoFood, dapat GoShop, dapat GoMart, dapat semua layanan. Nah, saya setelah itu mengerucutkan gitu layanan yang saya kepengen rubah gitu. Tadinya kan saya GoRed-nya itu mendominasi. Tadinya pas akun saya Gator itu 18 order bisa GoRed semua, paling satu GoSend atau satu GoFood. Nah, pas akun saya delay ini cenderung mungkin 70 GoRed, sisanya ada GoMart, GoShop, GoSend, GoFood, jadi semuanya ada gitu. Nah, setelah itu saya nyoba untuk ya mengerucutkan ke arah GoSend atau GoFood, karena sekarang musim hujan, saya pengen merubah akun saya itu menjadi kalau nggak GoSend ya GoFood gitu. Nah, setelah itu saya ya rubah akunnya. Kalau misalkan saya dapat GoRed ya mungkin saya lewat dulu atau saya tekan tanda silang, bisa jadi gitu kan. Intinya saya lewat, tapi saya nggak ambil dulu ya, karena ini beresiko. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan teman-teman, Bang, kalau misalkan kita ngelewat orderan itu bisa anyep nggak? Kalau pengalaman saya, untuk sistem yang sekarang itu kita nggak bikin anyep, karena sistem sekarang itu ngelihatnya dari histori riwayat kita gitu. Jadi kalau misalkan kita nariknya masih oke, masih banyak, ya insya Allah nggak terlalu bermasalah gitu. Yang jadi masalah banget itu kalau misalkan kita udah dapat orderan, kita cocol terus kita cancel, itu bermasalah banget. Malah kita dapat peringatan bisa jadi gitu. Tapi sesuai pengalaman saya itu kalau misalkan kita cuma lewat, nggak terlalu gitu, meskipun ya berpengaruh gitu tetap. Nah, kita lanjut ya. Jadi kalau misalkan saya dapat orderan di luar GoSend atau GoFood, saya lewat aja. GoShop, GoMart maupun apa itu saya lewat aja gitu. Nah, setelah 1 minggu ternyata akun saya itu sudah cenderung berubah ke arah GoFood ya. Jadi ini mendominasi. Ini saya kasih lihat histori saya kemarin ini ya. Ini sehari itu, bukan sehari, jadi sejam itu saya bisa dapat 2 orderan. Ini jadi cenderung udah lebih baik gitu ya kan. Kalau misalkan GoFood sejam itu dapat 2, itu kan udah lumayan, karena kalau GoFood kan lama di nunggunya gitu kan. Bukan berarti ini delay atau anyep, tapi lebih lama ke di restonya gitu. Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya, Bang, gimana caranya sih, gimana cara lebih lengkapnya supaya kita akunnya berubah jadi GoFood? Teman-teman bisa lihat ya di video ini. Nah, ini judulnya, ini saya pernah bikin seminggu kemarin lah, ini video saya. Ini cara-cara supaya akun kita itu berubah jadi GoFood. Nah, ini udah terbukti di akun saya itu berjalan gitu. Nah, jadi pendapat saya dan kesimpulan dari saya, kalau misalkan teman-teman bilang, Bang, kalau misalkan sekarang semua jenis layanan kita ambil jadi delay, kalau kata saya, iya bisa jadi gitu kan. Lebih cenderung ke, saya setuju sih dengan pendapat itu, karena pas waktu itu saya semua masuk emang akun saya delay, tapi pas begitu saya sortir lebih ke layanan itu GoFood dan GoSend, tapi
ternyata akun saya lebih memilih ke GoFood, mungkin karena GoFood lebih, ya karena saya diamnya mungkin cari resto yang udah pasti kan. Kalau bosan kan kita susah cari spotnya di mana, saya datang aja ke resto kan, otomatis ada GoFood dan saya masuk. Nah, saya kasih penjelasan kenapa kalau misalkan akun kita masuk segala orderan itu jadi delay atau anyep. Nah, secara logika, ini logika saya ya, nanti teman-teman bisa berubah atau bisa beda, itu nggak apa-apa. Nah, logikanya gini, akun kita, jadi akun kita itu lebih cenderung riwayatnya banyak di GoFood, misalkan di GoFood. Nah, berarti itu kan akun kita riwayatnya banyak GoFood, dan akun kita berarti tipenya tipe di GoFood. Nah, tapi karena kita mungkin nggak paham atau kurang tahu gitu kan, ini akun, jadi dia itu diemnya di segala tempat. Malah dia diem itu di, misalkan di terminal yang nggak ada resto, atau misalkan di stasiun yang nggak ada resto gitu, ya otomatis akun kita jadi delay karena di situ kan nggak ada resto. Nah, karena nggak ada resto, padahal akun kita itu akun GoFood, ya mungkin kita jadi delay, dan pas kita udah terlalu lama menunggu, ada yang order GoRed, dan jadilah orderan GoRed itu masuk ke akun kita gitu. Nah, karena setelah dapat GoRed, jadi dia beranggapan, oh akun saya ini sekarang segala jenis orderan masuk ya, tapi kok malah jadi delay gitu kan. Sebetulnya bukan karena delay awal-awalnya gitu, tapi karena ya itu kita salah menempatkan diri gitu kan. Kalau bahasa di bolanya itu kita di out position gitu. Kayak misalkan tadi malam Chelsea kan kalah sama Arsenal itu kan. Kalau menurut saya ya karena Lampard ini kan naruh pemain-pemainnya itu out position gitu kan, bukan di tempat asalnya gitu kan. Oke, kita kembali lagi ya ke pembahasan ya, kita nggak mau ngomongin bola ya. Nah, jadi itu sih sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan kalau teman-teman kalau mengambil semua jenis orderan jadi anyep atau jadi delay, ya saya setujunya lebih ke karena kita salah menempatkan diri gitu. Itu penyebabnya gitu. Itu pendapat saya. Teman-teman nanti bisa berpendapat lain, atau nanti bisa ngasih masukan gitu kan ke saya nanti lewat kolom komentar. Nah, jadi buat teman-teman juga yang pengen mengerucutkan layanan orderannya gitu, mungkin ke salah satu jenis layanan ya, meskipun atau dua, kalau menurut saya sih dua sih, GoSend dan GoFood. Kalau misalkan ada yang masuk GoFood ya saya ambil, kalau GoSend yang saya ambil. Selain itu saya lewat gitu. Nah, itu untuk sementara dulu ya. Jadi kalau buat teman-teman ya nggak usah takut jadi anyep, karena sekarang kalau saya lihat orderan itu lagi melimpah ya, karena ini kayak misalkan lagi hujan misalkan, itu malah jadi ngeblast gitu. Ini benar-benar orderan udah melimpah banget. Kalau misalkan di daerah saya gitu, di daerah Bandung, nggak tahu emang banyak order atau akun saya udah gacor ya, kurang tahu gitu kan. Tapi kalau misalkan yang saya alami itu ini udah ya, kita selesai mengantarkan makanan langsung dapat lagi gitu. Jadi kita udah nggak nunggu lagi lah untuk orderan gitu. Nah, jadi nggak usah takut, tapi saran saya jangan kita ambil dulu orderan terus kita cancel ya. Jadi kita ngelewat aja, kita pahami dulu kalau ada yang masuk ini orderan apa, kita lihat ada kodenya, jadi bisa disortir lah, nggak usah takut anyep gitu. Oke, jadi itu ya video kali ini ya. Jadi semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan pandangan kepada teman-teman ya soal sistem yang sekarang seperti apa gitu. Intinya ya saya setuju sih dengan pendapat itu intinya gitu. Nah, jadi sistem sekarang emang kan ngelihatnya dari histori, jadi kita nggak perlu terlalu takut lah gitu untuk akun jadi anyep kalau kita nyortir. Oke, jadi itu video kali ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa ya teman-teman bisa like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.